Oke, ternyata sesi terakhir ini cukup singkat. Akan sangat-sangat singkat ya. Jadi terakhir adalah AI dan programming gitu. Karena apa? Seperti yang tadi awal banget saya bilang, perbedaan AI dengan programming yang biasa kalian lakukan adalah AI ini kata dasarnya salah satunya kan intelligent. Dia itu pinter gitu ya. Jadi ada struktur data yang biasa kalian lakukan di sini ya. Jadi data structure and algorithm gitu kan, kalian taruh algoritmanya seperti apa, programming yang sistemnya apakah dia linear atau seperti apa. Misalnya problem-problem yang sifatnya grafik gitu ya, kayak jarak terdekat gitu kan, lalu vertex tuh kayak titik-titik cover gitu yang minimumnya berapa, kalian butuh berapa titik. Algoritma yang sifatnya iteratif, jadi kayak yang pengulangan gitu ya, pakai if atau pakai while, lalu scaling, database, compression, apapun itu. Jadi ini adalah hal-hal yang memang biasa seorang programmer lakukan atau yang kalian sudah belajar untuk lakukan. Untuk dia jadi AI itu ada yang namanya extra AI algorithms. Ini yang saya nggak pernah belajar dan tentunya mungkin saya nggak akan pernah bisa ajarin ke kalian bener-bener gitu ya. Um, kita juga nggak akan ada praktikum AI gitu ya, tapi ini pengenalan lah ya. Jadi ada teman-teman saya yang memang mempelajari supervised learning. Jadi mesin yang belajar kita supervisi gitu, bener atau enggak kita yang checking gitu kan ya. Ada yang semi semi atau unsupervised. Jadi kita kalau semi itu ya setengah, kalau unsupervised ya kita percaya aja. Lalu deep neural network itu yang tadi gitu ya. Jadi antara contohnya yang paling gampang itu satu mobil dengan mobil yang lain tuh mereka adalah sebuah network gitu kan. Jadi dia nggak berdiri sendiri sebagai mobil gitu kan. Knowledge, reasoning, planning, control theory, algorithm dan tentunya robotik ya karena kalau misalnya dia sudah ke ranah responsif ya, jadi nggak cuma ranah katakan kayak tadi knowledge base itu yang kayak saya sakit ini dibilang kamu penyakitnya ini, nah itu kan nggak ada robotiknya ya benar-benar cuma di handphone aja. Nah kalau robotik itu ya udah yang kayak mobil gitu kan ya, yang misalnya kalau misalnya mesinnya panas dia harus mati sendiri atau gimana gimana. Nah di sini selain ada barang-barang yang biasa, nah barang-barang yang baru di programmingnya, di softwarenya gitu ya. Nah hardwarenya pun ini kan biasa aja. Kalian pakai laptop kalian, that's it gitu ya. Dan butuh internet mungkin kadang-kadang. Tapi kalau misalnya di AI itu hardwarenya macam-macam. Jadi ada gyro tuh kayak kompas lah gitu ya kurang lebih. Ada accelerometer, barometer, kamera, infrared sensor, sensor apapun yang kira-kira akan membantu proses berpikir dan proses bertindaknya si artificial intelligence ini gitu. Jadi AI itu bukan hanya software tapi juga bagaimana caranya dia tuh ngobrol sama hardware-nya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah tugas terakhir ya. Saya rasa itu tugas terakhir. Dan nanti kita akan diskusikan di minggu depan. Jadi tolong dikerjakan masing-masing. Berikanlah contoh-contoh penggunaan teknologi AI dalam kehidupan di bidang studi fakultas atau sekolah gitu ya. Jadi di FITB terutama ya, terserah kalian ambil satu contoh aja, boleh geologi, geodesi, oceanografi atau meteorologi, dan diskusikan apa kira-kira dampaknya. Saya minta satu halaman aja ya, jangan lebih. Kalau lebih mungkin saya akan kurangi, jadi satu halaman aja, clear gitu ya, judulnya apa, dia itu mungkin satu gambar gitu ya, dan habis itu kalian jelasin aja. Ya, saya rasa itu saja dari saya pengenalan AI-nya. Mohon maaf tadi ada motor lewat. Kita akan ketemu saya rasa kita akan ada satu pertemuan lagi. Sampai jumpa.